Selamat pagi dokter, izin memperkenalkan diri, saya Ale dengan NRP 140 yang pada kesempatan kali ini akan membahas kasus Didit dan Dika. Jadi Didit dan Dika makan di restoran, di mana sesaat makanannya akan sampai, Dika ini mengalami hipersalivasi. Jadi dia melihat makanannya dan dia mengalami peningkatan sekresi saliva. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa saliva itu merupakan air liur di mana dia akan diproduksi terus-menerus. Namun tingkat konsentrasinya tuh berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, pada kesempatan kali ini karena hiper berarti lebih banyak daripada kadarnya. Nah, di sini itu dari fase sefalik atau di bagian kepalanya itu dirangsang oleh saraf parasimpatis, itu dia akan ketika dia melihat makanan, dia akan meningkatkan aktivitasnya dan meningkatkan aliran darah yang membuat saliva itu diproduksi lebih banyak. Nah, mohon izin lanjut. Di sini setelah dia mengalami hipersalivasi, dia makan, Dika makan, dan karena saking lahapnya, begitu dia makan dalam porsi yang besar sehingga tersedak. Mohon izin bahwa tersedak ini berarti makanannya itu memblok atau menghalangi jalur masuk yang arah pernafasan gitu ya. Nah, dan dia mengalami kemerahan pada sisi wajahnya. Nah, di sini mengapa bisa kemerahan? Karena saat mengalami tersedak itu yang bekerja adalah saraf simpatis, atau dalam kondisi yang bisa diibaratkan stres atau dalam tekanan atau dalam tidak tenang atau tidak rileks. Nah, itu saraf simpatis itu akan meningkatkan detak jantung, di mana nanti aliran darah juga akan meningkat ya. Dan karena aliran darahnya meningkat, berarti pembuluh darahnya akan lebar, di mana seperti yang kita tahu darah itu berwarna merah, maka dia akan terlihat di bagian terluar atau epitel yang ada di sekitar kulit kita, jadi wajahnya memerah. Nah, Didit menasehati punyanya pelan-pelan ya Dika. Nah, kenapa? Karena Didit memberikan penjelasan bahwa terdapat bantuan enzim pada traktus digestivus. Nah, mohon izin dokter, jadi traktus digestivus ini merupakan saluran yang dari kita masuk makan hingga mengalami beberapa proses yang nanti akan saya jelaskan di bagian fisiologi hingga sampai ke anus gitu, akan keluar. Ada beberapa pencernaan, ada enzim-enzim yang terlibat juga. Nah, sekarang gantian Didit kepedesan nih. Nah, saat kepedesan itu dia bagaimana bisa merasakan pedas itu karena ada reseptor. Jadi ada perasa pedas ini tuh yang berikatan dengan reseptor yang ada di lidah, yang berikatan di mana reseptor lidah ini tuh bertempatan di taste bud. Yang nanti akan saya jelaskan. Nah, mohon izin selanjutnya untuk mengkompensasi kepedasan itu, ia minum air jeruk panas. Nah, tapi karena panas, akhirnya ia memuntahkannya Didit. Nah, mengapa bisa dimuntahkannya? Ini juga masih berhubungan dengan penjelasan saya sebelumnya, itu karena ada kuncup kecap atau taste bud atau bagian dari perasa itu. Nah, selanjutnya Dika bersendawa. Nah, setelah dia makan. Nah, bagaimana Dika ini bisa bersendawa? Sendawa ini terjadi karena ada penumpukan udara, terkhusus di bagian lambung. Nah, seperti yang kita ketahui, lambung ini tujuannya itu untuk melakukan berbagai macam proses pencernaan. Nah, idealnya diisi oleh bolus-bolus yang masuk begitu ya. Nah, namun karena di sini ada udara, maka yang harusnya terjadi gerakan peristaltik untuk merombak banyak bolus, ini jadinya itu penuh tapi tidak ada isinya. Nah, karena hal tersebut mengakibatkan tekanannya jadi lebih tinggi. Nah, untuk melakukan proses homeostasis ya, keseimbangan lagi, maka sphincter esofagus bawahnya itu akan terbuka seiring dengan keluarnya udara yang kita kenal dengan mekanisme sendawa. Mohon izin untuk memperdalam kasus yang telah saya sebutkan tadi. Kita akan membahas mengenai cavum oris, esofagus, dan kerja saliva. Dilihat secara makroskopis, cavum oris di sini atau rongga mulut ini terbagi menjadi bibir, langit-langit lidah, gigi, dan juga gusi. Nah, mohon izin di sini yang akan saya lihatkan seperti yang kita ketahui bersama bahwa di langit-langit lidah itu ada di bagian paratum durum dan mole. Jadi paratum mole ini yang di bagian lembut yang kita masuk atasnya itu nanti akan berlanjut ke paratum durum. Nah, lalu ada yang gigi. Nah, gigi ini di sini
dia memiliki beberapa jenis seperti ada gigi incisiva, molar, premolar, dan caninus. Nah, di sini lalu ada gingiva atau gusi juga. Nah, lalu di bagian esofagus, di sini esofagus itu yang memerantarai cavum oris dengan lambung ya secara tractus digestivusnya. Dibagi menjadi 3 parts, ada yang cervical, thoracal, dan abdominal. Nah, cervical berarti yang di bagian proksimal, di mana dia masih bisa kita kendalikan. Jadi kalau makanan masuk ke bagian situ masih bisa ada kemungkinan untuk keluar lagi sesuai yang kita mau gitu. Nah, nanti masuk ke thoracal itu setengah, dia campuran setengah skeletal dan polos. Nah, namun ketika sudah masuk ke abdominal, dia sepenuhnya polos. Nah, ada juga struktur khusus yang perlu kita ketahui, yaitu ada sphincter esophagus. Sphincter ini adalah katup gitu ya, otot katup yang dia itu bertugas seperti cincin, dia bertugas untuk membuka tutup begitu, agar semua yang berjalan itu sesuai sebagaimana mestinya, seperti yang sebenarnya saya sudah sebutkan. Lalu di sini ada glandula saliva, dia ada glandula parotis, submandibularis, dan sublingualis yang akan saya lebih detailkan di bagian histologi. Namun di sini seperti yang kita lihat pada ilustrasi tersebut, glandula parotis ini berada di bawah telinga. Nah, juga kalau di submandibularis di bawah tulang mandibula, dan sublingualis secara makroskopis di bawah lidah. Mohon izin dokter untuk lanjutkan ke bagian histologi. Di sini histologi dari labia atau bibir ini terbagi menjadi 3, yaitu bibir merah atau zona vermilion, tempat kita tempat wanita atau perempuan itu lipstick itu biasanya di situ. Nah, terus ada bibir luar yang hampir bersentuhan dengan kulit, dan bibir dalam yang biasanya ini tempat sariawan gitu ya. Nah, di sini yang memiliki ciri khusus atau uniknya itu secara histologis itu adalah dari epitelnya. Nah, epitel dari mereka bertiga ini nih bisa dibilang berbeda daripada yang saluran cerna di bagian bawah ya, atau menengah ke bawah. Kenapa? Karena pada bibir luar ini epitelnya bersentuhan dengan kulit, maka epitel berlapis gepeng dengan lapisan tanduk. Nah, kalau yang bibir merah ini dan bibir dalam epitel berlapis gepeng tanpa lapisan tanduk. Mohon izin selanjutnya kita akan beralih ke bagian lingua atau lidah. Nah, di sini secara umum ada 3 pada manusia. Nah, lingua ini akan berisi banyak taste bud atau kuncup kecap yang menjadi alasan mengapa kita dapat merasakan berbagai macam rasa. Nah, baik di sini dari yang paling banyak taste bud atau kuncup kecap yang membuat kita dapat merasakan makanan itu diukur dari yang paling banyak circumvallata, kemudian fungiformis, dan yang paling sedikit atau bahkan tidak ada itu di filiformis. Baik, mohon izin melanjutkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian glandula saliva. Nah, di sini glandula saliva itu ada 2 jenisnya. Yang pertama itu yang dia kelenjar murni, dan yang kedua itu kelenjar campuran. Nah, kelenjar saat ini berbicara mengenai kelenjar murni dan kelenjar campuran, kita mengertikan dulu ada 2 istilah, yaitu istilah serosa dan mukosa. Jadi kalau serosa ini dia cair. Nah, kalau mukus itu dia lebih seperti lendir yang bentukannya pun secara histologis itu lebih terlihat bulatan yang lebih jelas seperti droplet minyak begitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, tadi yang saya sebutkan ada kelenjar murni, itu ada parotis. Nah, jadi di sini karena di sini mereka ini adalah kelenjar, maka eksokrin mereka memiliki ductus. Nah, artinya ada saluran dan ada muaranya. Nah, di sini untuk yang parotis tadi, yang dia itu adalah kelenjar murni. Nah, bagaimana dengan 2 yang lain? Nah, jadi kelenjar campuran itu ada 2 pada glandula saliva. Ada yang mandibularis dan ada yang sublingualis. Nah, kalau yang submandibularis lebih banyak yang cairnya, artinya banyak yang serosanya. Sementara sublingualis banyak yang mukosanya. Nah, baik. Tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada muara dan saluran. Nah, untuk di bagian parotit itu ada muaranya itu di bagian molar kedua. Nah, salurannya itu menghubungkan ductus tensen namanya. Lalu juga sama pada mandibularis itu ada ductus wartawan, di mana muaranya itu tuh di bagian bawah frenulum lidah begitu ya. Lalu di bagian sublingualis dia ada di bagian dasar mulut juga, di mana dia berada di bagian bawah lidah begitu.
Baik, selanjutnya mohon izin saya akan melanjutkan ke bagian fisiologis. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita membahas tentang GI tract atau tractus digestivus. Nah, secara umum itu ada 4 proses yang kita kenal. Nah, namun di sini secara spesifik ini tidak disebutkan, apakah saya tidak terlalu, mohon izin saya tidak terlalu menyebutkan di mana-mananya, namun secara umum ada 4 hal. Yang pertama itu digesti. Digesti ini artinya perombakan dari molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, nanti molekul yang sederhana ini kan akan masuk ke tractus digestivus, ya, misalnya kayak esofagus, nanti lambung, usus halus, usus besar, hingga kolon, begitu ya. Nah, nanti dia tidak sendiri, dia dibantu sama organ-organ aksesoris, dimana organ-organ aksesoris nanti itu seperti hati, kelenjar, hati, pankreas, kantong empedu, itu nanti akan berkontribusi untuk menghasilkan banyak sekali reaksi enzimatis, ya, seperti hasil enzimatis, seperti contohnya dalam hal ini ada HCl, ada empedu, dimana dia akan membantu hasil yang sudah kecil-kecil tadi, potongan-potongan kecil tadi, untuk dicampurkan dengan apa? Dengan potongan tadi itu. Nah, di mana di satu tempat ini ya ada seperti bulatan begitu ya yang saya gambar. Ini adalah lumen. Lumen itu adalah ruangan dari setiap bagian dari tractus digestivus itu, misalnya lambung ada ruangannya, ada lumennya, ada epitelnya, ini lumennya, lalu di usus ada lumennya. Dan nanti dari lumen tersebut yang sudah dicampurkan dengan berbagai macam tambahan zat-zat tersebut, dia akan dikembalikan ke jaringan kapiler darah begitu. Nah, saat proses dimasukkan ke bagian jaringan kapiler darah itu disebutlah absorpsi. Nah, pada prosesnya itu juga dilakukan berbagai macam kontraksi otot, gerakan-gerakan yang menyesuaikan, peristaltik contohnya, segmentasi, itu dilakukanlah motilitas. Jadi itu namanya adalah motilitas. Baik, kembali ke bagian ini, yaitu di bagian kafum oris, esofagus, dan saliva. Di sini kita mengenal istilah dari enzim ya, enzim dan zat-zatnya. Nah, di mulut sendiri, seperti yang kita tahu ya, ada contoh namanya makronutrien, di mana makronutrien ini adalah zat-zat yang banyak dibutuhkan tubuh, contohnya seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, di sini yang benar-benar diolah mengalami perombakan di mulut itu ada karbohidrat dan juga lipid. Nah, untuk protein bagaimana? Protein itu akan masuk tersebut tanpa mengalami perombakan begitu ya. Nah, untuk karbohidrat sendiri dalam bentuk yang kompleks ya, kan kita akan mengalami digesti, artinya mengalami perombakan. Nah, saat mengalami perombakan itu dari bagian yang polisakarida yang besar jadi lebih kecil, itu dibantu oleh enzim amilase, di mana nanti enzim amilase ini akan mengubah amilum atau yang bentuknya pati begitu ya, masih dalam besar, itu menjadi maltosa dan dextrin. Dextrin nanti pendek, dan maltosa ini yang masih bentukannya itu masih tidak sesederhana itu, jadi nanti akan dilanjutkan lagi pada tractus digestivus, organ yang selanjutnya. Lalu di bagian lisozim ini lebih kepada ada pada air liur ya. Jadi air liur ini untuk merombak dinding bakteri begitu ya. Jadi dinding-dinding dari mohon izin seperti dinding-dinding makanan-makanan yang memiliki dinding-dinding gitu ya. Jadi dia akan merombak beberapa hal begitu. Lalu ada juga lipase lingual. Di sini lipase lingual, jadi lipid itu akan dicerna lagi. Selanjutnya kan masih di usus. Nah, jadi secara halus itu di sini di awal dipecah begitu, dan masih dalam bentuk yang besar itu oleh lipase lingual. Sebagai tambahan di sini ada juga beberapa enzim yang protein juga yang berfungsi untuk melindungi. Baik, di sini tadi sebelumnya saya sudah sempat menyebutkan mengenai reseptor kecap. Nah, reseptor kecap itu di sini begini. Jadi pada prosesnya itu saat kita akan bertemu namanya reseptor kecap atau taste bud. Jadi taste bud ini isinya apa? Taste bud ini memiliki isi gustatory receptor cell. Jadi gustatory receptor cell ini merupakan tempat di mana banyak terisi reseptor-reseptor. Nah, reseptor-reseptor ini gunanya untuk apa? Gunanya itu ketika nanti makanan mungkin pedas, asam itu bertemu dengan reseptornya, maka dia akan memberikan interpretasi bahwa ini adalah rasanya begini. Jadi kita dapat
mengetahui rasa ini manis dan menyimpannya dalam memori kita itu karena sebelumnya sudah tadi berikatan dengan reseptor yang ada di dalam taste bud ini, khususnya di bagian gustatory receptor cell. Nah, bagaimana secara khusus itu ada gustatory receptor cell ini bekerja? Jadi gustatory receptor cell itu dikelilingi oleh sel basal atau basal cell dan juga oleh supporting cell. Nah, jadi nanti seiring berjalan waktu supporting cell ini akan berdiferensiasi menjadi gustatory receptor cell. Nah, gustatory receptor cell ini juga memiliki waktu yang cukup singkat, yaitu 10 hari. Nah, di sini mohon izin untuk melanjutkan juga ke kasus mengapa saat minum panas itu air jeruk dia memuntahkannya langsung begitu ya. Itu karena ini juga secara tidak langsung melukai gustatory receptor cell dan menghambat atau mempercepat kematian dari gustatory receptor cell ini begitu ya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan lagi terakhir di sini. Jadi terakhir Didi dan Dika dia makan di restoran, Dika mengalami hipersalivasi, Dika tersedak, wajahnya memerah, lalu dinasehati tentang enzim yang ada di Trotus digestivus, lalu kepedesan, maka tadi kepedesan ada hubungannya juga dengan gustatory receptor cell tadi, dimana akan gustatory receptor cell atau di bagian taste bud ini sebagai alat dan rasanya itu umami, 5 rasa, padas, asin, pahit itu menjadi bahannya begitu ya. Kemudian mereka izin kembali ke kasus wajah memerah, lalu diberikan kompensasi minum air jeruk yang diakhiri dengan sendawa. Baik, terima kasih baik dokter. Nah, untuk penonton, mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat lebih ditelaah lagi sebelum akan digunakan untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.